Salam, saudara dalam kasih Tuhan. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, berikan kesehatan dan berkat yang berlimpah bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Kali ini kita akan melihat dan mendengar bagaimana kuasa dari Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, seseorang tidak akan memahami kuasa, kebaikan, dan mukjizat Allah sendiri. Maka dari itu, kita harus bisa maknai arti dari Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu takut. Sebab Roh Kudus berada dalam diri kita dan bersemayam dalam tubuh kita. Saudara-saudara terkasih, langsung saja mari sama-sama kita lihat ulasan video bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus berkuasa dalam diri kita. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak ada artinya di dunia ini. Sebab bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus selalu menyertai ia. Tentang hal kudus dalam hal bersaksi. Inilah yang harus diketahui tentang peran, tugas, tujuan, dan misi Roh Kudus yang dijanjikan. Setelah 40 hari bangkit dari kematiannya, lalu Yesus akan kembali naik ke surga. Sebelum Yesus meninggalkan para muridnya untuk kembali ke surga, Yesus terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut kepada mereka. Dan Yesus memahami kekhawatiran dari para murid tentang kepergiannya. Oleh karena itu, Yesus berjanji akan mengirim Roh Kudus kepada mereka dan semua orang. Dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perkataan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata dalam ayat tersebut yang diterjemahkan dengan penolong, dalam bahasa Yunani yaitu parakletoa. Dan itu merujuk pada orang yang datang bersama untuk tujuan menolong. Salah satu fungsi utama Roh Kudus adalah untuk berdampingan dengan semua orang percaya. Roh Kudus akan memberi kuasa dan membimbing mereka dalam kegiatan kesaksian mereka. Ketika kita bersaksi untuk Yesus, maka kita tidak akan melakukannya sendirian. Karena Roh Kudus selalu ada di samping kita untuk membimbing kita
kepada mereka yang jujur dalam mencari kebenaran. Roh Kudus telah mempersiapkan hati orang yang sedang mencari kebenaran. Bahkan, sebelum kita yang akan memberitahukan kebenaran tersebut bertemu dengan mereka, Roh Kudus akan menuntun kata-kata yang akan diucapkan oleh kita kepada mereka yang sedang mencari kebenaran. Dan Roh Kudus akan membawa keyakinan ke benak para pencari kebenaran, serta menguatkan mereka untuk menanggapi bisikannya. Inilah ayat-ayat yang dikatakan dalam kitab, yaitu Yohanes 15 ayat 26-27 dan Yohanes 16 ayat 8. Tentang peran Roh Kudus dalam bersaksi. Peran Roh Kudus itu juga adalah menyaksikan atau bersaksi tentang Roh Kudus. Tujuan utama Roh Kudus itu adalah untuk memimpin sebanyak mungkin orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan misi dari Roh Kudus itu adalah untuk memuliakan Yesus Kristus. Dalam melakukan peran hal tersebut, maka tugas Roh Kudus adalah untuk meyakinkan semua orang percaya atas tanggung jawab mereka untuk bersaksi. Roh Kudus akan membukakan mata kita untuk melihat adanya kemungkinan pada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk diberitahukan kabar Injil. Roh Kudus akan bekerja di belakang layar untuk menciptakan penerimaan mereka terhadap kabaran Injil yang kita sampaikan. Injil Yohanes menyatakan dengan jelas bahwa Dia akan menginfakkan dunia akan dosa. Dalam Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus bergerak di dalam hati setiap orang untuk membawa rasa yang semakin mendalam akan kebutuhan pada pertobatan. Roh Kudus juga menginfakkan dunia akan kebenaran. Dan Roh Kudus tidak hanya menyatakan dosa, tapi Roh Kudus juga akan mengajarkan kita dalam kebenaran. Roh Kudus akan mengungkapkan keindahan kebenaran Yesus Kristus yang sangat berbeda dengan kenajisan diri kita ini. Peran Roh Kudus juga bukan hanya untuk menunjukkan betapa buruknya kita, tapi peran Roh Kudus juga untuk mengungkapkan betapa baik, betapa murah hati, betapa berbelas kasihan, dan betapa penuh kasih-Nya Yesus Kristus. Dan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambar-Nya. Bersaksi itu sederhananya adalah bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memuliakan Yesus Kristus. Dalam kuasa Roh dan di bawah bimbingannya, maka kita bersaksi tentang Yesus Kristus yang mengagumkan dan yang telah mengubah hidup kita. Saudara dalam kasih Tuhan, terima kasih sudah melihat dan menyimak video dalam kasih karunia kuasa dari Roh Kudus. Kiranya video tersebut dapat bermanfaat bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk selalu lebih dekat dengan Tuhan, untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan, dan selalu
mengabarkan Injil kasih Kristus. Salam semuanya, Tuhan berkati.